Salam pangwilujeng kanggo para pamiarsa anu satia kana ieu acara sareng wilujeng sumping dina acara anu teu kinten istimewa anu mana urang sadayana tiasa ngajajal dunia hukum tina sudut pandang jaksa sareng pangacara anu kawentar. Simkuring Aurelia sareng reng-rengan tim selaku panitia calagara dina ieu acara. Simkuring teu kinten neusna mampa kasumpingan salira dina acara gempungan anu bade dongkap. Atur pun Raisya, Aina Abdi Listiawan di ruangan sidang. Di ruangan sidang ini sedang dilaksanakan kasus korupsi sebagai pelaku dan di hadapan Nabi yang mulia hakim sareng anggotana. Di sebelah ieu aya meja tergugat sareng di dieu aya meja penggugat. Serta di tukangan Abdi ya bangku para penonton ya. Dan itu saja. Terima kasih. Hatur nuhun. Dan sekarang kembali ke reporter 3 untuk mewawancarai sang pengacara. Abdi ke aya pengacara nih dia oke nggak saya pengacara hiji yang dua. Jadi ayo orang tanya seputar pengacara. Ya, Ayo Bu. ya teman. Alhamdulillah. Gimana kumaha? Kita kan di pengadilan terutama kan kudu aya pengacara ya. Iya, Nah, betul. pertanyaan pertama tuh pengacara teh berfungsinya naon sih Bu? Oke. Pakai bahasa Sunda atau mau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Sunda. Boleh. Jadi kalau di dalam perkara biar nggak salah ya pakai bahasa Indonesia. Upami di perkara pidana, kalau di situ ada hakim, ada jaksa, ada pembelanya, ada terdakwa. Pembelanya itu adalah lawyer atau pengacara. Jadi kalau hakim mau memutuskan, kalau jaksa menuntut, kalau saya lawyer pengacara membela, membelanya. Kalau yang dimaksud membela terdakwa. Iya, terdakwa. Itu karena untuk perkara-perkara yang ancamannya di atas 5 tahun atau pidana khusus wajib didampingi pengacara. Itu nanti yang menurutnya bisa hakim apa dia pengacara atau mungkin dia pengacara itu. Namun ibu sih ini pengen jadi pengacara. Kalau saya pengacara itu merupakan profesi, merupakan karena latar belakang pendidikan saya hukum, terus saya mengambil diklatnya juga pengacara dan jadi sudah disumpah dan semuanya ya sejak tahun 98. Nah, kenapa pengacara itu sama namanya profesional, bukan pegawai. Kalau pegawai seperti PNS, kerja di kantor. Kalau pengacara itu seperti dokter. Jadi tidak ada jam kerjanya ya gimana dia, gitu. Kantor lawyer itu alamat rumah adalah alamat kantor. Gitu. Kalau pengacara bisa pidana, bisa perdata. Kalau jaksa hanya pidana. Kalau perdatanya urusan tentang negara, perdataan. Kalau kita semua, gitu. Berarti perdata ya, gitu. Pidana ya. So, naras nandi. Ibu jadi pengacara berat melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan. Nah gini, semua pelaku pidana adalah pasti tidak ada yang enak. Namanya juga tindak pidana pembunuhan, termasuk pidana umum, bukan pidana khusus. Jadi pada intinya semua di negara ini seorang terdakwa sekalipun dilindungi oleh undang-undang.
semua pelaku pidana pastinya juga nggak ada yang ringan, pasti berat ya, berat bagi korbannya, berat bagi pelakunya. Pada dasarnya suatu peristiwa, ada peristiwa lain yang melatar belakanginya. Bisa aja ditulis misalnya nama Abi Ira membunuh si Amir di jalan, ditulis di artikel. Belum tentu, siapa tahu Bu Ira ini nuju ditodong, dipanggil pisoledan Amir dikukus ya. Membunuh enggak? Nah, makanya perlu dibuktikan di persidangan. Kunaon sih nepi ka garelut, nepi ka hilangna nyawa, sengaja atau enggak sengaja, aya perkara naon. Itu dah dibuktikan di persidangan. Makanya kalau berita atau artikel itu bukan fakta hukum. Fakta hukum itu adalah yang terjadi di persidangan. Apa yang sesungguhnya? Kalau artikel itu nggak masih hukum. Gitu. Tapi ayah tuh mau pidana teh sampai dihukum mati. Nah, itu rumah. Nah, itu banyak saya tangani perkara narkotika, tuntutannya hukuman mati. Tapi insya Allah kalau putusan hukuman mati itu enggak sebanyak. Kalau tuntutan iya, tapi kalau putusan untuk memutus hukuman mati itu pertimbangannya banyak, jarang, nggak terlalu banyak, nggak banyak. Tapi sekali. pernah Ada yang 1 tahun narkotika itu hukuman mati. Tapi kan kalau secara hukum itu semua putusan itu adalah hakim yang memutuskan, ada pertimbangannya. Gunawanna harus belajar hukum dulu, nggak bisa ditelan bulat-bulat. Oh ini hukuman mati gitu. Enggak, harus semuanya analisa utuh menyeluruh. Jika ujian matematika mau bisa matematika ya dapetnya masih dapet ya? masih. Kita bisa belajar sehari, besok ujian matematika kan harus 3 bulan atau 6 bulan dulu baru bisa ujian matematika. Demikian juga kalau hukuman mati, Anda harus memahaminya sadayana, kedah seluruhnya dari awal sampai akhir, sampai harus pakai ilmu hukum. Upami diputus di sini masih ada upaya banding, kasasi, PK dan sebagainya. Jadi nggak semudah itu sebuah perkara dihukum dengan putusan hukuman mati. Kalau tuntutan mungkin ada banyak, tapi kalau putusan itu banyak. Kalau tuntutan itu tuh Dari jaksa. tuntutan tuh emang Belum. berarti sifatnya pasti Iya, ya. jadi kan gini, bukan itu pasti. Jadi pertama orang tuh datang ke persidangan itu untuk apa? Untuk dibuktikan. Nanti udah dibuktikan, ini ada dakwaan dulu, udah dibuktikan, nanti ada tuntutan dari jaksa. Nah, udah ada tuntutan dari jaksa, sekian pidananya nih, hakim saya menuntut, jaksa bilang dengan hukuman pidana sekian tahun, denda sekian rupiah. Nanti dijawab dulu nih sama saya, namanya pembelaan pledoi. Nanti hakim lihat ini tuntutan, ini pledoi, nanti dia baru memutuskan itu. Jadi harus ada yang penyeimbangnya gitu. Jadi tapi pengacara di kan ayah tuh dihukum teh loba ayah hukum pidana, ayah hukum perdata, bahkan ayah hukum tataan negara. Ayah pada. Jadi gini, kalau yang tadi disebutin adalah mata kuliah ya, mata pelajaran atau teorinya ya. Teori. Kalau prakteknya baik pidana maupun perdata aturannya ada di KUHP, kita mengenai pidana atau kita mengenai perdata. Kalau jenisnya, misalnya kita menggugat apa? Kalau menggugat mengenai administrasi negara ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya misalnya bukan jurusan misalnya perdata, tapi nanganin pidana bisa gitu. Nanganin administrasi negara bisa karena saya lawyer, tapi jenisnya jadi istilahnya jenis-jenisnya ya, ada pidana, ada perdata, ada tata usaha negara, jenisnya bisa ditangani, bisa. Cuman ya kalau di tata usaha negara itu adalah berbentuk seperti perdata ya, jadi tidak ada jaksanya. Jaksa yang kalau yang datang ke ketemu itu dia mewakili negara sebagai pengacara negara disebut. Jadi jaksa juga ada menangani perdata, tapi nggak seperti saya. Kalau saya semuanya saya tangani. Kalau jaksa cuma menangani yang menyangkut negara, administrasi negara. Kalau kasus paling ibu ingat atau paling berat yang pernah ibu urus? Nah itu nih. Semua kasus adalah berat
untuk pelakunya maupun korbannya, ya nggak pidana. Kalau perdata pasti orang, kenapa sih orang ke pengadilan biar nggak prase? Jadi disitulah di pengadilan pakai aturan membuktikan, dan dua-duanya harus nurut ke hakim, karena hakim yang menilai orang yang di luar perkara dengan ilmunya. Kayak kalau ke dokter kulit misalnya, ke dokter ini kutil, kata dokter teh kanker, enggak ini kutil nggak bisa, kudu dulu cek dokter kanker mana itu. Jadi di sini ahlinya. Nanti kalau misalnya tidak puas, ada upayanya lagi, ada banding, ada kasasi, PK gitu. Jadi kenapa sih orang yang datang ke pengadilan itu untuk menyelesaikan persengketaan dengan orang, dengan ahlinya itu siapa ya? Jaksa ya, antara ada polisi yang ini kan ya, ada hakim yang memutuskan. Nggak puas nanti ada aturannya lagi ke pengadilan tinggi, nggak puas ada ke mahkamah agung, biar nggak parasean. Kan kalau perdata biasanya hukum waris, rumah, tanah. Kalau pidana tentang tindakan pidana, tindak kejahatan. Itu. Tapi lamun korupsi itu masuknya ke Pidana itu bukan perdata, pidana, tindak pidana korupsi, tipikor gitu. Ada lagi, mungkin dah cukup. Segitu. Iya, saya semoga ini cita-citanya mau jadi apa nih semua, enggak cuman mau tahu aja dulu ya. Nanti siapa tahu. Ya pokoknya harus disenangi, harus istiqomah ya. Kalau ngapa-ngapain mau jadi dagang juga, mau apa juga baik. Yang penting jangan melanggar hukum. Nanti di sini gitu. Pengadilan oke. Ini SMA siap berapa ini sih? itu saya 12 ya. Aduh saya SMA 12, semoga semua murid-muridnya ganteng dan pinter dan soleh seperti ini. Yang penting mah tata krama itu sayangnya enggak galiamu saya udah itu. Ya, Mama atas. Terima kasih. Silakan Mama, kami pemirsa, ya abdi geus wawancara seorang pengacara. Mungkin sekian ya pemirsa, balik ke studio. Terima kasih. Simkuring tekinten reusna mapa kanu ieu acara salira dina acara gampungan anu bade dongkap.